Shalom, sahabat religi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Yonatan Pabane. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat 27. Firman Tuhan berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Firman Tuhan saya beri tema yaitu hidup menurut kehendak Allah. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, di sini dalam firman Tuhan tertulis orang yang berpengetahuan. Tentu dalam hidup kita, Allah mau kita hidup dalam pengetahuan tentang firman Allah, supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kita mencari kerajaan Allah, berarti kita adalah orang yang hidup dalam pengetahuan untuk menuruti kehendak Allah. Sehingga pada saat kita memiliki pengetahuan melalui firman Tuhan, maka kita akan mengerti setiap kehendak Tuhan, yaitu menahan perkataan-perkataan kita. Perkataan yang tidak menyenangkan hati Allah, itu kita tidak boleh mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Orang yang berpengertian dan berkepala dingin adalah orang yang senantiasa hidup menurut kehendak Allah untuk melakukan setiap kehendak-kehendak firman Tuhan. Sehingga pada saat dia selalu hidup di dalam kebenaran Allah, maka karena dia mengerti tentang kebenaran, hidupnya akan berpadanan dengan pertolongan Tuhan. Sehingga pada saat orang yang hidup di dalam pengetahuan itu, yang dimaksud dengan berkepala dingin di sini adalah orang yang selalu memikirkan tentang kerajaan Allah. Orang yang selalu memikirkan perkara-perkara yang dari surga, sehingga hidupnya dikatakan orang berpengertian dan orang yang hidup berpengetahuan. Dua hal ini yang harus ada dalam hidup sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa harus hidup dalam pengetahuan Allah. Pengetahuan tentang pengenalan akan Allah. Pada saat kita bisa memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah, di situ kita akan memahami dan mengerti setiap rencana Allah dalam hidup kita. Kita akan mengerti juga tentang kehendak Tuhan, tentang maunya Tuhan dalam sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, Allah mau kita hidup dalam berpengetahuan tentang Allah. Selama kita masih ada dalam dunia ini, Allah mau kita hidup dalam berpengertian tentang apa yang Allah mau mengerti dalam hidup kita. Kita ikuti apa yang Allah sudah rencanakan, apa yang Allah sudah sampaikan, supaya melalui kita pengertian itu, kita dapat menuntun hidup kita kepada jalan yang benar, kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kita bisa menyampaikan jalan yang benar itu. Sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lepas dari namanya pertolongan Tuhan. Ya, kita harus senantiasa mengambil waktu, berdoa, beribadah, harus mengambil waktu, ada jadwal-jadwal ibadah, kita harus pergi beribadah. Ada jadwal-jadwal untuk kita diberikan pelayanan, mari kita pergi pelayanan. Itu orang yang berpengetahuan tentang Allah. Sehingga orang itu akan mengerti semua rencana-rencana Allah dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Jadi, kalau kita memiliki berpengetahuan tentang firman Allah, maka akan ada rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan itu. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tentu dalam hidup ini, di dalam hidup ini ada pencobaan-pencobaan iman yang akan kita hadapi, sehingga melalui pencobaan iman itu, kita terus selalu mencari Tuhan, agar Tuhan menguatkan kita, menolong kita, memahami bahwa hidup ini sangat berarti bagi Allah. Dan di mana kita baca firman Tuhan itu, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3, mengenai pencobaan iman di sana.
kita akan melihat pertolongan Tuhan pada saat kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun orang-orang yang hidup dalam berpengetahuan tentang firman Allah. Ada satu kisah perjalanan Bapak Ibu, sahabat religi yang dikasih Tuhan. Yusuf adalah seorang anak bungsu, ayahnya bernama Yakub. Yusuf ini dia penuh mendapatkan berbagai-bagai tantangan, bahkan dibuang di sumur, bahkan dibenci oleh saudaranya, bahkan harus dijual ke tanah Mesir. Tetapi dalam menghadapi semuanya itu, Yusuf hidup dalam pengetahuan tentang Allah. Yusuf hidup dalam pengertian tentang Allah, sehingga Allah membawa Yusuf sampai ke tanah Mesir. Di tanah Mesirlah rencana Allah besar yang indah Tuhan sediakan bagi Yusuf. Melalui proses-proses hidupnya, melalui pencobaan-pencobaan iman itulah Yusuf menjadi orang yang ternama di tanah Mesir sejak zaman Yusuf. Sama seperti kita, sahabat religi yang dikasih Tuhan, kita juga akan diproses Tuhan. Kita juga akan menghadapi pencobaan iman seperti Yusuf. Namun, kita harus tetap kuat di dalam kebenaran-kebenaran. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi proses hidup itu. Melalui kebenaran itu menguatkan kita. Melalui pertolongan Tuhan kita melihat kuasa dan mujizatnya untuk kita senantiasa berpengharapan di dalam pertolongan Tuhan. Sahabat religi yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan memberkati.